Kau tahu karakter Dylan dalam novel dia adalah Dylanku 1990? Seperti itulah aku, Muhammad Rafi'i, anak nakal, anak geng motor, suka bolos. Bedanya, Dylan mencintai Milea, sedangkan aku tidak punya seseorang untuk dicintai. Orang tuaku saja tidak pernah mengajarkanku arti kasih sayang. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ayah sibuk dengan pekerjaannya sebagai gubernur, dan ibu sibuk dengan arisannya. Untung saja, aku adalah anak tunggal. Bisa dibayangkan jika aku punya adik atau kakak. Dia pasti lebih nakal dariku. Dan beruntungnya juga, apapun yang ku mau selalu digampangkan oleh ayah. Katakan mobil, motor, jam tangan harga jutaan, tas bermerek, baju bermerek, semua yang dibeli oleh uang, aku punya semuanya. Kau tahu apa yang tidak bisa dibeli ayah? Adalah waktu dengan keluarganya. Karena uang ayah banyak, dia memasukkanku ke dalam sekolah berasrama. Ini sama sekali tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin aku sekolah berasrama yang segalanya harus disiplin, mulai dari bangun sampai tidur kembali. Entah apa yang ada di pikiran ayahku, itu hanya akan membuatku semakin membencinya. Akhirnya, aku masuk juga ke sekolah boarding yang katanya ayah memasukkanku ke sekolah itu untuk membentuk karakterku. Seperti biasa, aku selalu tidak suka yang namanya sekolah, apalagi belajar. Menurutku, sekolah itu hanya tempat anak-anak berkumpul untuk berantem sepertiku. Buang-buang waktu, bukan? Tidak ada tujuan terbesarku sekolah, hanya untuk mendapatkan sebuah ijazah. Aku tidak punya cita-cita. Ayahku punya jabatan tinggi, apalagi yang harus kupikirkan? Bukankah negeri ini punya kekuasaan di atas segala-galanya? Hari ini adalah hari Senin. Kau tahu kan, pelajar sepertiku sangat membenci hari Senin, di mana kita harus bangun subuh-subuh untuk mandi, antri dari jam 3 pagi. Dan untunglah aku adalah orang yang ditakuti oleh teman-temanku. Jadi aku mandi semauku. WC adalah milikku. Begitulah kehidupan asrama. Siapa kuat, dia yang berkuasa. Kamar yang sempit terdiri dari 14 orang di dalamnya, yang hanya mempunyai satu WC. Mereka yang rajin sudah berada di sekolah jam 6.45 pagi untuk melakukan pembiasaan lingkungan. Pembiasaan lingkungan adalah program kerja sekolah yang dibentuk untuk meningkatkan jiwa peduli dan cinta lingkungan di sekolahku. Pengumuman untuk mengikuti upacara bendera telah terdengar. Aku lebih baik tidur di asrama daripada mengikuti upacara hari Senin yang hanya mendengarkan dongeng dari pembina upacara. Sangat membosankan. Brok. Suara pintu yang dipukul oleh pembina asrama karena melihatku tidur di saat upacara dimulai. "Hei Raffi, bangun!" teriaknya sambil menatap tajam kepadaku. Aku hanya terdiam. Dia pun menyeretku ke lapangan upacara. "Ini adalah contoh yang tidak baik bagi kalian semua," kata pemimpin upacara sambil menatap sinis kepadaku. Aku sih santai aja, toh aku hanya akan dihukum memungut sampah setelahnya. Semua anak berkumpul di depan mading. "Hei, ada apa di sana?" tanya aku kepada siswa yang baru saja melihat mading. "Ada lomba kebersihan kelas," jawabnya. Aku benci dengan yang namanya pembersihan, apalagi penghijauan lingkungan. Lebih baik aku ke warung bersama teman-teman, atau bolos belajar fisika dan matematika misalnya. Kelasku adalah kelas excellent, yang artinya hanya siswa cerdas lah yang terpilih di kelas itu. Aku bukan orang yang cerdas, hanya saja ayah punya jabatan, jadi aku bisa duduk di kelas itu. Teman-temanku sangat antusias mengikuti lomba itu. Halaman yang tadinya bukan apa-apa disulapnya menjadi halaman yang indah, penuh dengan tanaman hijau. Saat itu, aku sedang berada di kantin bersama dengan teman kelompok gengku. Kebetulan, kantin tidak jauh dari lokasi kebersihan kelasku. Tidak ada satupun temanku yang berani menyuruhku membersihkan kecuali Dira. Dia adalah sekretaris di kelasku. Cewek berlusung pipi dengan matanya yang indah, senyumnya yang manis, dan juga anak yang rajin. Berani, tapi dia yang paling cerewet. Dialah satu-satunya cewek yang berani melawanku. Hampir tiap hari dia berdebat denganku. Itulah mengapa aku jatuh cinta kepadanya. Walaupun dia tidak tahu perasaanku, aku akan malu besar jika dia tahu aku menyukainya. Bagus ya, kita udah capek-capek membersihkan, dia malah enak-enak duduk di sini. Emang kita pembantunya apa? Ucap Dira menyingungku di kantin.
Aku langsung marah mendengarkan perkataan Dira, lalu menjatuhkan gelas di mejaku, menatap sinis matanya lalu meninggalkannya. Aku tidak bisa tenang mendengarkan perkataan Dira tadi. Aku dan teman-temanku menuju ke lokasi kebersihan kelasku, lalu menghancurkan semua tanaman, bunga-bunga, mematahkan pohon-pohon yang hampir besar, batang-batang pohon besar kukupas hingga terlihat dalamnya, lalu menebarkan sampah-sampah di lokasi itu. Akhirnya, lokasi yang sudah disulapnya menjadi taman indah, kusulap kembali menjadi taman sampah. Tanpa rasa bersalah, aku kembali ke asrama lalu tidur. Seseorang lalu datang kepadaku dan membawaku ke suatu tempat yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Di tempat itu ada 2 gunung, dan aku berdiri di antara 2 gunung itu. Tidak ada tumbuhan sama sekali, tidak ada oksigen, tidak ada kehidupan. Dia terus bercerita tentang bagaimana bumi jika tidak ada pohon. Aku melihat ada pohon besar, yang dimana pohon itu adalah sumber kehidupan di bumi ini. Aku melangkah ke arah pohon itu, lalu melihat tulisan yang agak kabur yang tertulis, "No hope." Tiba-tiba terdengar suara misterius dari arah pohon itu. "Selamatkan aku, maka aku selamatkan bumi. Selamatkan aku, selamatkan aku." Aku semakin ketakutan di tempat ini. Tanpa kusadari, orang yang bersamaku tadi telah hilang. Tiba-tiba, ada sesuatu yang memegang pundakku dari arah belakang, lalu membisikkan kalimat, "Aku adalah no hope." Saat aku akan balik ke arahnya, tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Badanku terasa sakit dan penuh dengan keringat dingin. Syukurlah itu hanya mimpi. Di sekolah, aku hanya terus terdiam, memikirkan mimpiku tadi malam. Dalam hayalanku, aku terus melihat orang yang ada di mimpiku, yang terus menggambarkan kepadaku tentang kehancuran bumi tanpa pohon, dan akhir ceritanya, dia kembali membisikkan kepadaku, "Aku adalah no hope." Mengapa dia terus memperkenalkan dirinya kepadaku? Apa hubungannya aku dengan dia? Apa peduliku dengan namanya? Sudahlah, aku ingin ke kantin. Dan tiba-tiba, aku melihat orang yang di mimpiku sedang memperbaiki taman lokasi kebersihan kelasku. Sangat indah, semua pohon dan bunga-bunga yang aku hancurkan disulapnya menjadi hidup kembali. Aku memejamkan mataku untuk memperjelas orang itu. Ternyata itu adalah hayalanku. Aku menuju ke lokasi kebersihan kelasku. Tidak ada yang berubah, semuanya sudah hancur. Kelasku tidak mendapat juara kebersihan akibat ulahku. Aku melihat ada satu pohon kecil yang sangat mirip dengan pohon sumber kehidupan yang ada di mimpiku. Di depannya ada papan yang tertulis, "Selamatkan aku." Lalu ada kata terselip di bawahnya, "No hope." Aku terus melihat tulisan itu, dan tiba-tiba aku tersadar bahwa orang yang ada dalam mimpi dan hayalanku adalah pohon yang bersembunyi di balik kata no hope, yang memberikan pelajaran kepadaku dan membuatku sadar betapa pentingnya untuk menjaga pohon agar kehidupan di bumi bisa terus berjalan. Saat itu, aku mulai mencintai tanaman dan mulai menanam pohon untuk masa depan. Tidak ada lagi Raffi yang suka menghancurkan tanaman. Tidak ada lagi Raffi yang suka mematahkan pohon. Tidak ada lagi Raffi yang suka membuang sampah sembarangan. Yang ada adalah Raffi, anak nakal duta lingkungan.